Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Shalom, salam kebajikan, salam sejahtera. Halo para Senin Pon, kali ini aku ingin membuat pembacaan untuk kalian apa yang akan terjadi dalam kehidupan kalian di sepanjang 2026. Kita langsung shuffle kartunya, kita lihat energinya. Oke, untuk kehidupan para Senin Pon di sini 2026 ini tahun transformasi besar buat kalian ya. Tampaknya ada kebahagiaan, ada kejelasan, ada momen yang akhirnya bikin kalian memahami ya apa yang selama ini kalian cari jawabannya, apa yang selama ini kalian jalani, itu kalian itu kayak mulai memahami apapun ya. Tapi memang di awal sampai tengah tahun itu kamu sempat bingung, overthinking, sensitif ya. Ada satu kejadian besar yang meruntuhkan pola lama, bisa ini hubungan, pola pikir, atau rencana hidup. Dan setelah itu kamu itu bakal pulih, lebih tenang, punya harapan baru ya. Kamu itu bakal belajar tentang tanggung jawab di 2026 ini atas segala pilihan yang kalian jalani. Dan 2026 ini bakal bikin kalian itu lebih dewasa secara mental. Jadi 2026 ini kalian harus melepaskan ilusi ya. Karena akan ada masa guncangan yang membuat kalian bangkit. Jadi versi diri yang jauh lebih kuat, lebih sadar diri ya. Lalu untuk karir, di sini kalian diminta untuk fokus ke logika, ke komunikasi, dan belajarlah ya. Belajar hal-hal baru ya, entah itu di bidang komunikasi, bahasa, hukum, media, menulis, analisis ya. Dan di sini kalian itu memang harus bikin keputusan yang cukup rasional ya. Ada ide baru atau keputusan penting yang mengubah arah, dan hasilnya ini akan sesuai dengan apa yang kalian usahakan. Jadi ketika kalian itu berusaha sekuat tenaga, maka apa yang sudah kalian usahakan ini nggak akan pernah mengkhianati hasilnya. Itu semua akan terbayarkan ya. Dan ingat untuk jujur dan disiplin itu yang memperlancar segala hal di karir kalian. Jadi jangan cuman pakai perasaan ya di 2026. Jadi kalian harus memikirkan jangka panjangnya. Lalu untuk keuangan, di sini ada awal baru soal uang, entah ini kalian mulai menabung, entah ini usaha kecil, atau kalian tuh sudah belajar mengelola uang dengan bijak ya. Di keuangan kalian ini ada keterkaitan dengan emosi. Kadang kalian itu belanja karena emosi, karena perasaan ya, karena kalian mungkin lagi pusing, itu jadi kayak oke lah aku belanja aja biar aku nggak terlalu stres gitu loh. Ada kan sebagian orang itu yang seperti itu gitu, dan mungkin sebagian dari kalian itu akan melakukan itu ya. Jadi di sini
kalian harus menyimpan, ya, menabung, ya. Karena di sini memang akan ada masa di mana kalian itu bingung memilih ini mau disimpan apa dipakai nih duit ini gitu loh ya. Jadi belajar kontrol emosi ketika ngeluarin duit, ya. Karena tahun 2026 ini bukan soal kaya besar, tapi fondasi kalian ini harus benar-benar dibangun gitu loh, ya. Lalu untuk kalian yang single, ada rasa suka yang datang di 2026 ini pelan tapi bikin kalian cukup baper, ya. Kamu itu punya daya tarik yang cukup kuat, ya. Tapi jangan kejebak di ekspektasi yang terlalu berlebihan, ya. Jangan terjebak di ilusi, ya. Akan ada harapan asmara membaik, ya, apalagi setelah kamu sembuh dari luka lama. Ini akan ada hubungan yang masuk, ya. Jadi hubungan yang tumbuh ini pelan tapi tulus nantinya. Jadi jangan sampai kejebak, jangan terlalu berekspektasi terhadap seseorang yang akan menjadi pasangan kalian. Untuk kalian yang berpasangan, ada fase konflik, pembahasan serius, ada komunikasi yang dipendam, tapi kalau kamu bicara dewasa, hubungan kalian itu bakal lebih sehat dan jelas. Dan kalau tidak, akan ada perubahan besar, ya. Akan ada guncangan di hubungan kalian, ya. Dan itu membuat hubungan kalian itu mau tidak mau harus diperbaiki fondasinya, ya, supaya lebih baik. Ini kuncinya ini, ya, jujur, tegas, tapi tetap seimbang, ya, adil dalam membagi segala hal, ya, dalam membagi peran di hubungan. Untuk kalian yang menikah, ada keseimbangan dan komunikasi jujur, ada kebahagiaan, tapi juga perlu batasan sehat. Salah satu pihak ini tampaknya harus lebih tegas dan dewasa, dan tahun 2026 ini kalian akan cocok untuk mengatur ulang aturan, memperbaiki komunikasi, ya, dan tidak saling menyalahkan supaya hubungan kalian lebih membaik dan supaya rumah tangga kalian semakin harmonis. Untuk kesehatan, hati-hati dengan pikiran, ya. Mungkin istirahat yang cukup, jaga emosi, jangan terlalu memendam. Jadi itu akan membuat pikiran jadi lebih baik, nggak overthinking, ya. Jadi sering-sering dirilis itu emosinya, ya. Lalu untuk angka keberuntungan, di sini ada 1, 2, 7, 11, dan 19, ya. Dan warna keberuntungan kalian kuning emas, biru muda, putih abu-abu, perak. Oke, 2026 ini tidak semua yang runtuh itu buruk, ya. Ada yang runtuh itu supaya kamu itu bisa tumbuh, ya. Jadi sesuatu yang terjadi dalam kehidupan yang bikin kita porak-poranda, ambil sisi positifnya, karena itu akan mengubah kehidupan kita jauh lebih baik ketika kita mampu untuk menerima dan mengambil hikmah dari segala kejadian. Oke, para Senenpon, buat kalian yang mau personal reading, mau konsultasi, mau curhat, silahkan hubungi aku, lakukan personal reading berbayar. Dan untuk kalian yang mau pembacaan tahunan atau mungkin pembacaan matriks ataupun mahadasa, ya, itu akan jauh lebih membuat pembacaan kehidupan kalian lebih terbaca lagi apa yang akan terjadi di 2026. Kalian bisa kontak aku untuk melakukan personal reading berbayar untuk pembacaan tahunan, ya. Apa yang akan terjadi di
2026, 2027. Silahkan hubungi aku di kontak yang ada di deskripsi. Oke, terima kasih untuk kalian yang selalu menonton. Terima kasih untuk kalian yang selalu mensupport. Terima kasih like, share, comment, subscribe, super thanks, ataupun kalian yang sudah berbelanja. Oke, sampai di sini pembacaan kali ini. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, keberlimpahan, kemakmuran, dan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan. Oke, para Senenpon. Sampai di sini pembacaan kali ini. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai ketemu di pembacaan-pembacaan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.